Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita ya, yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Bersama saya Rahma Sarita. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama masih membahas masalah Gibran ini ya, yang menjadi cawapres dari Prabowo ini terus berbuntut panjang. Banyak pihak mengejar apa reaksi PDIP begitu ya terhadap Gibran ini yang sampai saat ini belum ada sanksi. Dan akhirnya ada respon ini ya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menggelar konferensi dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran ini adalah political disobedience terhadap konstitusi atau pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan proses Gibran menjadi cawapres ini melalui berbagai rekayasa atau pemaksaan terhadap konstitusi. Selain putusan MK, ini Hasto juga mengaku bahwa menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang saat pencalonan Gibran ini. Jadi menurut Hasto, partai-partai politik ini terpaksa begitu ya mengusung Gibran dikarenakan kartu trufnya sudah dipegang oleh Jokowi. Dan ada beberapa ketua umum partai politik yang mengaku ya kepada Hasto, bahkan ada yang mengatakan bahwa lifetime saya hanya harian. Lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan begitu ya. Ini banyak yang merasa tertekan sehingga akhirnya manut begitu ya, setuju untuk mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Hasto juga mengungkap ya bahwa PDIP tengah merasakan sedih yang mendalam lantaran ditinggal oleh Presiden Jokowi ya. PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini ya. Karena merasa PDIP sudah memberikan privilege begitu besar kepada Jokowi namun ditinggalkan. Pernyataan Hasto itu direspon oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade yang menantang Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuka kepada publik siapa ketua umum partai yang tersandra kartu truf dalam proses pencalonan Gibran. Kalau memang Mas Hasto punya data, sampaikan saja. Kan beliau mendengar pengakuan. Sebutkan, saya mendengar pengakuan dari Ketua Umum Partai A, Partai B, dan Partai C. Supaya kita bisa mendengar keterangan balik dari Ketua Umum Partai itu ya, menurut Andre. Di sini Andre Rosiade jelas-jelas membantah ya adanya tekanan tersebut. Kalau ada tekanan dan intimidasi, tidak mungkin seluruh partai bersemangat untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak ada tekanan. Kalau memang Mas Hasto punya bukti, sampaikan secara jantan, terbuka ke publik, sebut nama ketum partainya. Sebenarnya pernyataan tersebut itu standar ya, biasanya kalau ada tuduhan langsung dilempar balik begitu ya, buktikan ya. Padahal tanpa disebut pun publik sudah bisa melihat ya, dan hal itu juga disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus ya, yang menyebut pernyataan Hasto bisa terlihat dari ada atau tidaknya ketua umum partai yang berurusan dengan aparat penegak hukum begitu ya. Itu kan bisa dilihat ada enggaknya ketum partai yang berurusan dengan penegak hukum. Kan gampang saja tanpa disebut. Kita orang politik, udah pada ngerti kok, ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Cari sendirilah, jangan pura-pura nggak tahu, begitu kata Deddy. Ya sebenarnya tanpa disebut pun publik juga tahu ya, jika mengikuti pemberitaan pasti sudah tahu siapa-siapa ketua umum partai yang memang ada potensi masalah hukum dan kemudian tersandra ya. Siapa yang berbadan besar itu? Nah ini mungkin bisa ditulis di komen ya, karena ini tidak disebut dan memang nggak harus disebut ya. Ini bisa disimpulkan sendiri betapa besar tarik-menarik atau tekanan tersebut. Ini terlihat dari proses pencalonan Gibran sendiri sebagai cawapres ya, yang sampai detik-detik terakhir begitu. Bahkan kalau kita lihat ini Prabowo sendiri atau Gerindra sendiri tampaknya nggak bulat-bulat banget, nggak yakin-yakin banget, karena menyadari ya jika mengajak Gibran ini sebagai cawapres maka tentu akan menjadi beban bagi elektabilitas ya, karena pasti banyak yang kecewa atau menganggap ini sebagai KKN. Tapi akhirnya diusung juga. Kalau kita lihat ini
bisa kita baca begitu ya, bahwa Prabowo pun ini pun tersandra ya, karena digugat juga ini di MK ya, masalah usianya juga. Selain Gibran sudah dikabulkan batas usianya diturunkan bisa di bawah 40 tahun, tapi ini terpisah keputusannya setelah disahkan atau dideklarasikan bahwa Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, barulah MK memutus bahwa batas atas usia presiden itu bisa di atas 70 tahun ya, tidak 70 tahun, dan sehingga Prabowo bisa menjadi capres. Ini kan kalau dilihat kronologisnya seperti Sandra ya, artinya kalau sampai Prabowo berani tidak memilih Gibran sebagai cawapresnya, jangan-jangan lagi nih MK kemudian memberi atau mengeluarkan putusan bahwa batas usia capres 70 tahun, artinya Prabowo pun gagal jadi capres. Bisa dibaca seperti itu ya, meskipun ini tentu saja bisa dibaca seperti itu ya. Dan akhirnya setelah berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi, Gibran ini pun melenggang kangkung begitu ya, menjadi cawapres Prabowo, didukung oleh semua ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Akhirnya manut semua ya. Bahkan majalah Tempo ini kan membuat covernya waktu itu Jokowi sedang menggiring bebek begitu ya, bebeknya warna-warna partai ya. Jadi sepertinya semua tidak berdaya, manut begitu ya. Ketua umum partai besar ini tetap saja mengikuti meskipun tidak setuju sebenarnya. Namun pernyataan Hasto ini pun masih mengundang tanda tanya ya, mengapa hal tersebut disampaikan tapi di sisi lain tidak memberikan sanksi apapun terhadap Gibran maupun Jokowi. Bayangkan mengaku sedih, luka hati, ada pembangkangan politik dan lain sebagainya, tapi tidak diberi sanksi begitu ya, dibiarkan saja. Nah ini kalau menurut politisi senior PDIP Arya Bima mengatakan bahwa pihaknya memang memutuskan tidak memecat putra Presiden Jokowi, Gibran, dari partai untuk menghindari keributan dan menjadi objek playing victim katanya. Ya tapi ini memang masih misteri ya, benarkah itu alasannya? Sekedar tidak ingin membuat keributan kemudian menjadi playing victim ya. Padahal jika PDIP kemudian memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada Gibran, ini justru bisa menaikkan elektabilitas PDIP dan kepercayaan publik ya, menunjukkan bahwa PDIP berani bertindak tegas terhadap pembangkangan konstitusi itu tadi ya, bahkan tidak menyetujui langkah-langkah merekayasa MK dan lain sebagainya. Memang publik sepertinya dibuat bingung ya, sebentar mereka seperti musuhan ya, saling membongkar aib begitu ya, tapi di sisi lain justru masih bersama-sama. Ya ini terbukti Mahfud MD sampai detik ini pun masih Menko Polhukam. Padahal tentu saja ini bisa berbahaya dong ya bagi Jokowi ataupun Gibran jika Menko Polhukamnya dari saingan atau lawan politik, jika benar-benar mereka lawan ya. Demikian juga menteri-menteri PDIP masih di kabinet, bahkan sebelumnya ada desas-desus atau kabar bahwa ketua BIN Budi Gunawan akan diganti, tapi kenyataannya juga tidak. Ya, jangan-jangan justru inilah pertimbangan sebenarnya, bahwa PDIP hold dulu, tidak mau melakukan tindakan tegas. Kita lihat ya, karena saling tunggu ya, jika Jokowi kemudian berani memecat misalnya ketua BIN ataupun Mahfud MD, baru PDIP juga akan berlaku tegas. Sepertinya ini semua saling sandra menyandra ya. Jadi dan selalu berhati-hati. Tapi ya memang politik itu harus pelan-pelan begitu ya. Kalau kesusu nanti kayak Partai Demokrat ya, buru-buru marah akhirnya nyesel begitu ya. Nyesel kalau kita lihat pilihan politiknya jadi terbatas. Jadi ini publik benar-benar dibuat bingung ya, apakah PDIP ini tidak mau bersikap tegas, tidak mau mengimpeach atau memberikan sanksi pada Gibran dikarenakan menunggu reaksi Jokowi, ataukah karena mereka di balik ini semua sebenarnya masih bersama-sama.
Kita sampai pada berita kedua, ini yang menyoroti tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan hari ini. Dugaan pelanggaran etik ini terkait putusan perkara nomor 90 yang mengubah syarat capres dan cawapres usianya. Yang agenda pemeriksaan hari ini adalah mendengar pembuktian dari pelapor yang salah satunya adalah Denny Indrayana yang hadir secara virtual. Kami langsung masuk ke substansi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman. Kita sama-sama paham bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Ini sudah kami uraikan dalam surat laporan kami yang 2 bulan yang lalu, lebih 27 Agustus dan 23 Oktober. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim terlapor menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu kakak ipar Joko Widodo dan keponakan Gibran Rakabuming Raka. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, terutama butir 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Fakta bahwa dalam putusan 90, hakim terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden Prabowo, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga hakim terlapor. Di samping tentang pelanggaran etika yang mulia, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kami juga berpandangan bahwa mesti dilihat dan dibuka kesempatan ada konsekuensinya terhadap putusan 90 yang mestinya dinyatakan tidak sah. Pelapor sepakat bahwa putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain. Itu adalah prinsip hukum. Namun, pelapor juga berpandangan dalam setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian. There is an exception to every rule. Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip harus sangat terbatas, limited, logik, dan dapat dipertanggungjawabkan atau accountable. Dalam pandangan itulah kami berpandangan putusan 90, mohon izin, mega skandal Mahkamah Keluarga ini mesti dibuka ruang exception itu dengan sangat-sangat terbatas, karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga kehormatan putusan MK dengan setinggi-tingginya. Pelapor berpandangan dengan mencermati putusan terkait syarat umur capres dan cawapres, khususnya putusan 90, mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu sisi menyatakan putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut harus dilakukan karena putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerant flaws, cacat yang di luar batas toleransi. Dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri. Sidang hari ini dipimpin oleh Ketua MKMK yaitu Jimli Asidiki yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan binding. Jadi sidang dari MKMK ini hanya membahas soal pelanggaran kode etik. Tidak bisa membatalkan keputusan MK terkait syarat capres dan cawapres batas usianya. Sehingga itu adalah sudah final dan bisa dilaksanakan.
Sementara menurut Denny Indrayana tadi ya, bahwa keputusan ini adalah cacat ya, yang seharusnya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024 dan harus ada putusan provisi, atau putusan provisi ini adalah putusan sela ya, yang menunda pelaksanaan dari putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusi tersebut ya. Mungkin terobosan hukumnya ya, jika memang keputusan MK ini adalah final dan binding, maka harus ada gugatan baru dan kemudian MK memutuskan ya keputusan yang baru yang lebih sesuai, atau bisa juga menunda dilaksanakannya putusan yang mengakomodir usia dari Gibran ini karena dianggap konflik of interest dan juga tidak sah ya, karena hakim yang menyidangkan ini ada hubungan kekeluargaan. Yang menarik ini ada Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang juga ikut dalam persidangan memutus batas usia capres dan cawapres tersebut. Menurut Arief Hidayat seharusnya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ke-99-nya termasuk dirinya di-reshuffle saja. Dalam benak saya terakhir-terakhir ini mengatakan sepertinya kok Mahkamah Konstitusi 99 hakimnya harus di-reshuffle. Sampai pada titik itu karena kebuntuan saya bagaimana harus menjaga marwah diri, dalam hati saya mengatakan itu. Apa iya ya kita mampu pulih? Kalau tidak mampu pulih, apa kita memang bersembilan memang harus di-reshuffle? Begitu ya kata guru besar Undip ini ya. Arief Hidayat ini termasuk yang dissenting opinion ya. Di samping juga ada Profesor Sadli Isra ya, yang juga dissenting opinion, tapi ya tetap akhirnya lolos juga keputusan yang di luar Nurul ini kalau kata anak sekarang ya, karena memang bagaimana bisa Mahkamah Konstitusi membentuk norma baru ya, yang seharusnya itu adalah kompetensi dari legislatif atau DPR dan pemerintah. Ini kok malah menciptakan hukum baru dengan mengatakan bahwa di bawah usia 40 tahun boleh asalkan sudah berpengalaman di jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya memang hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya kompetensinya tidak perlu diragukan lagi ya, seperti Sadli Isra ini profesor ya, demikian juga ada Arief Hidayat yang mereka itu guru besar dan akademisi yang tentunya logika hukum dan keilmuannya sangat tersentuh gitu ya jika harus membuat atau mengeluarkan keputusan yang semacam ini. Di samping itu dari DPR ini ya akhirnya bersuara juga ya, setelah menjelang pemilu legislatif ini rupanya akhirnya DPR bersuara ya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya ini ada Masinton Pasaribu ini ya yang mengajukan interupsi ya di tengah rapat paripurna. Dalam interupsi tersebut Masinton meminta agar DPR menggunakan hak angketnya ya untuk menyelidiki keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki oleh DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu. Biasanya hak ini dilakukan untuk menyelidiki kejanggalan dalam kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut ini cuplikan Masinton Pasaribu. Kita ada di ruangan ini untuk menyuarakan konstitusi. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Tapi apa yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta.
Berita ketiga ini masih membahas cawapres Gibran Rangkabuming ya, yang ternyata terus berbuntut panjang ini. Bahkan KPU digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Menariknya penggugat KPU ini adalah Brian Wicaksono. Ini adalah orang yang sama yang menggugat sistem proporsional terbuka untuk dirubah menjadi proporsional tertutup ya, tapi sudah ditolak oleh MK. Nah kali ini Brian menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan KPU menerima pendaftaran dari Gibran ini sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023 ini belum disesuaikan dengan putusan MK ya nomor 90. Dengan demikian dalam PKPU tahun 2023 tersebut masih termuat bahwa syarat sebagai cawapres adalah usianya 40 tahun. Belum diganti, tapi mengapa ini sudah diterima pendaftaran dari Gibran ini? Harusnya Ketua KPU itu melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dahulu untuk melakukan perubahan PKPU, kemudian melakukan harmonisasi kepada kebutuhan dan kedudukan HAM. Itu sudah tertera di pasal 75 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya. Karena syarat usia dalam PKPU belum direvisi, maka dalam hal ini KPU yang menerima pendaftaran Gibran dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan digugat dengan angka material sebesar 70,5 triliun rupiah. Apakah ini akan menjadi gelombang ya, mulai dari tadi Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyidangkan kode etik Anwar Usman, kemudian hak angket jika DPR serius ya menggunakan hak angketnya terhadap putusan kontroversial ini, kemudian ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan semoga juga ada protes dari mahasiswa ya, sebagian sudah ada sebenarnya. Nah, akankah ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk menghentikan praktek pembusukan demokrasi yang ugal-ugalan ini? Berita keempat ini menyoroti video yang viral ya, menampilkan Wamendes PDTT Paiman Raharjo yang seperti memimpin acara pemenangan Gibran Rangkabuming di Pilpres 2024 ya. Video ini viral, Wamendes tengah memberi pengarahan begitu ya. Ini cuplikan videonya. Mengerjakan tempat ini parahnya. Bapak Ibu, kita menjalani rapat yang kedua saat di KPCB PSBB kita sudah sepakat untuk membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu di 2024. Setelah hasil rapat saya sampaikan kepada Pak Pratik dan juga Bapak Jokowi, kemudian juga ketua pemenangan Prabowo Mas Gibran kebetulan Wamen Indonesia tapi tak diri. Kemudian juga kami sudah telepon langsung ke Mas Gibran. Jadi Bapak Ibu supaya cepat, kami ingin kesepakatan kembali kita membentuk ketua OC dan ketua SC. Nah itu mungkin ketua senior pelaksana Pak Toto dan juga Pak Bapak. Kemudian nanti pengarah Pak Edi dan Pak nanti wakil ketuanya Pak Hairil. Nanti tolong segera dibuat kepanitiaannya, jadi ketua, sekretaris, bendahara, sama seksi-seksi. Kemudian ada pengarah, nah pengarah komedi sama saya jadi pengarah. Saya tidak boleh terlalu tampil karena saya wakil menteri, nanti saya di penalti. Oleh karena itu, saya hanya mendukung nanti untuk kehadirannya dan sebagainya. Nah, kemudian penetapannya tadi kemungkinan di Hotel Borobudur, tapi sebenarnya antara di Sahid. Ya, namun Paiman sudah mengkonfirmasi ya bahwa acara tersebut digelar hari Minggu dan dalam kapasitasnya sebagai relawan sedulur Jokowi begitu ya. Dan dia juga membantah bahwa sebagai tim sukses dari Gibran, karena tentu saja pejabat negara seharusnya tidak boleh jadi tim sukses ya.
Menurutnya Paiman hadir di situ sekedar memantau jalannya rapat dan di balik layar saja. Video viral tersebut seakan mengkonfirmasi kecurigaan publik selama ini bahwa ada gerakan secara sistematis menggunakan aparatur negara untuk memenangkan salah satu calon ya. Dan sebenarnya hal tersebut bukan hanya terjadi untuk pemilu 2024 saja. Ini ada laporan majalah Tempo yang mengungkap bahwa pada pemilihan menantu Jokowi, Bobi dan Aulia sebagai wali kota Medan juga terjadi hal yang serupa. Gerakan memenangkan Bobi dilakukan dari tingkat kelurahan. Lurah juga meminta suara Bobi bisa 60% di setiap pemungutan suara ya. Kata Mahfud yang bukan nama sebenarnya, salah satu kepala lingkungan yang diminta berkumpul di kantor Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan ya. Menurut Mahfud, para lurah tersebut juga mendapat ancaman dicopot dari jabatannya jika tidak melaksanakan perintah memenangkan ipar Gibran itu. Hal serupa juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah ketika pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 yaitu membawa Gibran dan Teguh Prakosa sebagai wali kota Solo. Dan sekarang beredar video Wamendes ini yang tengah membeli pengarahan, bahkan mengatakan akan melaporkan hasil rapat ini kepada Jokowi dan Pratikno dan juga tim sukses ketuanya yaitu Rosan. Nah, ini menunjukkan bahwa sepertinya hal atau pola serupa akan juga dilakukan pada pemilu 2024. Apalagi ini Wamendes Wakil Menteri Desa ini Paiman ini baru dilantik untuk menggantikan Budi Arya yang waktu itu menjadi Menkominfo menggantikan Johnny J. Plate Nah, posisi Paiman ini tentunya strategis untuk mengkondisikan suara hingga ke desa-desa karena jabatannya sebagai Wakil Menteri Desa. Kecurigaan publik serupa kembali muncul ketika kemarin Presiden Jokowi mengumpulkan para pejabat kepala daerah se-Indonesia tahun 2023 di Istana Kepresidenan. Meskipun agenda acara tersebut sebenarnya memberikan pengarahan Jokowi kepada para kepala daerah PJ tersebut bahwa dalam pemilu nanti agar bersikap netral. Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat loh, hati-hati, Bapak Ibu dilihat, mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak, krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Namun seperti biasa banyak yang mengkhawatirkan terutama netizen ini di media sosial yang mengatakan bahwa banyak pernyataan-pernyataan dari Jokowi ini harus diartikan sebaliknya. Apalagi di tahun 2023 ini jumlah pejabat kepala daerah ini mencapai 170 orang. Tentunya cukup strategis ini mengingat kepala daerah tersebut ditunjuk bukan hasil dari pemilu. Diketahui menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023, Mendagri dan DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi berhak mengusulkan nama PJ Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bayangkan jika jabatan-jabatan strategis tersebut diisi oleh PJ yang ditunjuk dari kalangan pemerintah. Dan PJ kepala daerah tersebut menjabat cukup lama dalam durasi lebih dari setahun, termasuk PJ Gubernur DKI Heru Budi. Kita sampai pada berita kelima, berita terakhir seperti biasa menghadirkan berita tidak penting tapi mengemaskan Kali ini tentang Rocky Gerung yang ternyata kasusnya ini serius ini dia diproses dilanjutkan oleh pihak kepolisian, saya kira fiksi tadinya. Ini bahkan sudah memeriksa 17 orang saksi dan statusnya sudah dinaikkan sudah dilakukan gelar perkara dan dinaikkan tingkatnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya akan segera ditetapkan tersangka juga begitu. Kasus yang menjerat Rocky Gerung ini terkait ujaran kebencian begitu karena orasinya yang menyebut kata-kata dianggap sebagai penghinaan kepada Jokowi dan kemudian ada 24 laporan ke pihak kepolisian ini diantaranya dikirimkan ke Polda Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jogja maupun Polda Metro Jaya. Dan semua laporan itu diproses dan akan segera P21 ini tampaknya dan kemudian lanjut ke persidangan.
Tapi yang menarik di sini di akun Twitter ada politikus PDIP Ferdinand Huta Hayan yang juga merupakan salah satu pelapor terhadap Rocky Gerung tersebut. Ini nge-tweet ya di Twitternya mengatakan berencana ingin mencabut laporannya karena sudah merasa bingung sebenarnya Rocky Gerung ini salah apa enggak sih ya. Terkait kasus saudara Rocky Gerung, saya telah menerima surat panggilan dari Dirkrimum Bareskrim Polri untuk Selasa besok. Saya baca bahwa perkara naik ke tingkat penyidikan. Tapi saya sedang berpikir, apakah lebih baik saya cabut laporan itu? Menurut kalian Rocky Gerung salah apa benar sih? Ya malah nanya ini. Telat kali ya Ferdinand Huta Hayan ini sadarnya. Ini memperhatinkan ya, tim Polri kita sampai melibatkan tim dari beberapa Polda Sumatera Utara tadi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jogja, Metro Jaya begitu ya. Semua dikerahkan untuk menangani kasus yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Ya demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti terus program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.